Pernah nggak sih kita berpikir kalau orang-orang yang dimana dia mencoba untuk keluar dari kebiasaan buruknya seperti PMO, Porn Masturbasi Organisme, dimana dia sering melakukan hal-hal yang negatif dan tiba-tiba dia pengen keluar. Dia sudah coba untuk belajar di sana, di sini, dan di situ. Sudah coba di berbagai macam cara untuk dia belajar. Dia dapat dari seorang mentor, dapat dari seorang coach, bahwa buatlah sebuah program. Mungkin di bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga masih sanggup untuk dia terapin hasil pembelajaran yang telah dia dapati. Tapi ada suatu momen tiba-tiba terjadinya pengulangan dari PMO tersebut. Dia kembali melakukan kegiatan negatif tersebut. Ya, mungkin ada beberapa faktor yang bisa kita lihat di sini. Yang pertama, mungkin dari sikap dari circle-nya, atau bisa dilihat dari tempat atau lingkungan dia bergaul. Nah, mungkin itu sebagai faktor yang pertama yang mendorong sehingga dia masih terus berada pada lingkaran tersebut, masih mengulang-ulang lagi hal negatif tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua, mungkin saja karena kelelahan, tidak mempunyai motivasi yang kuat untuk dia melakukan program tersebut. Nah, kalau orang yang circle-nya buruk, maka dia akan mengulangi lagi perbuatan tersebut. Dan kalau dia pun plus tidak memiliki motivasi yang kuat, tidak mempunyai keinginan yang kuat, maka program apapun yang pengen dia lakukan, kalau tidak dipunyai motivasi yang kuat, niatan yang kuat, maka akan terulang-ulang lagi peristiwa atau kejadian kebiasaan yang negatif tersebut. Nah, kamu pasti dan gue juga pasti tahu banyak dari kita nih yang pengen keluar, yang pengen growth, untuk bisa berkembang, untuk improve diri lebih baik lagi dan lebih baik lagi. Memang agak sulit ketika kedua hal ini saling bersanding. Nah, maka kalau gue coba lihat nih, ternyata hal yang perlu untuk kita lakukan adalah dengan terus untuk belajar, mengelilingi dengan orang-orang yang positif, dan untuk terus belajar. Kenapa? Ketika kita berada pada lingkungan yang baik tentunya, lingkungan yang positif tentunya, maka hal-hal yang kemudian hari ini kita lihat itu sudah agak menjijikan, itu adalah hal yang buruk, maka kita bisa terhindar dengan orang-orang yang memiliki aura vibes yang positif juga. Ditambah lagi, mereka pasti memiliki motivasi dan visi yang kuat juga. Maka kita akan terus berada pada jalur yang baik. Nah, maka yang jadi masalahnya di sini adalah mencari circle tersebut ya. Gue paham bahwa memang agak sulit mencari circle, mencari sebuah tempat yang sesuai dengan visi kita. Padahal kalau kita tarik lagi, ternyata bukan sedikit, tapi kitanya mau atau tidak untuk mencari hal yang demikian. Kalau kita berjalan sendiri mungkin saja boleh, tapi agak berat.
Tetapi kalau kita memiliki yang namanya circle atau lingkungan yang baik, ya tentu akan lebih baik lagi. Kalau hari ini di lingkungan teman-teman, area rumah atau area pertemanan, kampus, sekolah, dunia kantor, kerjaan agak toksik nih, mungkin itu nggak apa, itu berada dalam luar kontrol kita. Dia coba menarik dari salah satu buku filosofi teras, dari sebuah kata yang gue lihat dari seorang filsuf yang mengatakan bahwa itu di luar kontrol kita. Itu menjadi sebuah kontrol yang tidak bisa kita hindari. Bahwa kita sudah keterima kerja di situ, bahwa kita sudah keterima masuk kampus di situ, atau kita memang sudah terlahir di tempat sini. Nah, maka yang bisa kita lakukan adalah dengan cara memperbaiki dulu diri kita. Pertama, yang gue mau sampaikan adalah pertama benahi dulu diri kita. Benahi mental kita. Perbaiki mental kita. Seperti apa? Coba. Kalau lo nih hari ini yang mengatakan, oh, gue ini sebagai introvert. Banyak orang yang memvalidasi kamu. Coba kalau kamu yang mengatakan kalau lo introvert, terus bagaimana kamu mau keluar dari hal yang negatif ini? Khususnya, ya lo ini mau keluar, kamu mau keluar dari PMO. Boleh kamu tidak ikut, tidak buat circle, tapi akan berat. Dan kalau kamu buat nih kontrol, kamu kan sebagai kontrolnya, hak teritori dari dirimu. Kamu punya hak untuk memutuskan sesuatu. Maka kamu lakukan adalah dengan membuat sebuah circle. Gue juga sudah coba membuat sebuah circle di salah satu platform. Akhirnya jadi. Akhirnya bisa loh. Ada orang yang mengikuti, ada orang yang masuk. Di tempat Discord juga. Gue juga coba bikin. Ternyata bisa. Kitanya mau atau tidak membuat sebuah ruang diskusi kita, ruang visi kita. Ternyata boleh. Kalau kita nggak mau bikin nih, maka hal yang kedua adalah kita dengan mencari. Ada banyak kok tempat-tempat atau komunitas-komunitas yang positif. Kalau kita nggak mau untuk buat, ya kita akan menvalidasi bahwa gue ini adalah orang yang introvert. Gue ini nggak bisa bersosial. Padahal manusia diciptakan untuk bersosial. Itu merupakan tantangan, merupakan sebuah keluhan, bukan tantangan sih. Kalau untuk gue katakan, itu hanya sebuah keluhan-keluhan yang kemudian divalidasi. Dan ya pada hari ini masih banyak dari kita yang terulang-ulang berada pada konteks melakukan PMO. Gue tahu itu cukup berat dan cukup butuh effort. Tapi hal yang pengen gue sampaikan adalah jangan pernah memvalidasi bahwa kamu gak bisa, bahwa kamu akan terus berada di langgaran ini. Tinggal bagaimana kamu mau atau tidak memiliki circle yang baik dan memiliki motivasi yang kuat. Jangan berlindung pada payung introvert. Semoga video ini dapat bermanfaat. Tulis pendapat lo di kolom komentar untuk kita diskusi bersama. So, gue Brorian, thank you. Goodbye.